Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto CP. Pada hari ini, kita akan melihat bagaimana Yesus berjumpa dengan orang-orang yang membutuhkan bantuan dan belas kasihan karena penyakit dan karena menganggap bahwa ia sudah meninggal. Yang pertama, ketika kepala rumah ibadat mempunyai anak, di mana anaknya dikira sudah meninggal, dan anggapan memang demikian, ia sudah meninggal. Tetapi dalam kerumunan banyak orang di tengah-tengah perjalanan Yesus, muncullah seorang ibu yang sakit pendarahan selama 12 tahun, tetapi ia tidak mendapatkan kesembuhan. Dan akhirnya ia yakin bahwa dengan memegang jubah Yesus dapat disembuhkan, dan ternyata ia pun menjadi sembuh. Dan Yesus melihat ada tenaga yang keluar dari tubuhnya, sehingga ia pun menanyakan kepada muridnya, tetapi muridnya tidak tahu. Dan akhirnya perempuan itu merasakan bahwa ia pun harus bersujud kepada Yesus yang telah menolongnya. Akhirnya ia bersujud dan berterima kasih atas rahmat itu. Lalu selanjutnya ke tempat kepala rumah ibadat itu. Mereka, yaitu Yesus bersama para murid yang dipilihnya, berada di dalam rumah seorang kepala rumah ibadat itu, sehingga perjumpaan mereka, yaitu dalam keluarga mereka, dia mengatakan, bangunlah. Akhirnya anak itu menjadi hidup kembali. Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan mukjizat kesembuhan, di mana beberapa hari yang lalu di video ini juga ada kesembuhan. Kita harus melihat bahwa kesembuhan itu rangkaian dari proses yang secara alami kita mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Itu menyangkut kehendak Tuhan, di mana Tuhan masuk ke dalam kehidupan manusia, dan manusia ditolong Tuhan karena keterbatasan, tetapi Tuhan menolong. Akhirnya terjadilah mukjizat itu, dan mereka pun menjadi sungguh percaya bahwa Tuhan memberikan anugerah kesembuhan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kesembuhan secara fisik memang dapat kita lihat secara lebih nyata. Namun, ketika kita melihat bahwa kesembuhan rohani itu merupakan bagian dari hidup kita juga. Sakit fisik juga terkadang ada yang sakit rohani. Ini tidak bisa kita sangkal karena ini adalah pengalaman hidup manusia. Kita membutuhkan kesembuhan dari sakit penyakit itu. Makanya Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kehadiran Yesus bukan hanya kehadiran untuk menyembuhkan secara fisik, tetapi lebih dari itu, menyelamatkan kita semua dari dosa, dari perbudakan dosa, dari kekurangan hidup kita, dan juga kita menjadi budak-budak kejahatan. Itu merupakan sebuah keadaan di mana manusia membutuhkan kesembuhan secara rohani. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rangkaian hidup kita, seperti yang dialami oleh ibu tadi, mengalami kesulitan, kita pun juga mengalami kesulitan dalam sakit. Tentu kita tidak lupa terus berharap kepada Yesus dan yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan. Ini merupakan
tantangan bagi kita ketika kita sedang menghadapi sakit. Terkadang menyalahkan Tuhan, oh mengapa Tuhan begini, mengapa Tuhan begitu. Tetapi kita perlu melihat diri sendiri. Kita perlu melihat bahwa Tuhanlah yang menyelamatkan kita, Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Sehingga kita yakin bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita imani dalam Yesus Kristus, kita percaya. Dan juga Yesus telah lebih dulu menunjukkan belas kasihannya dengan kesembuhan itu. Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita menghadapi masalah, di situ berarti ada penyakit yang memerlukan dokter atau tabib. Maka Yesus sebagai guru yang juga menyembuhkan itu datang untuk membawa kesembuhan bagi kita semua. Maka kita sebagai orang beriman, kita perlu yakin bahwa Yesuslah yang memberikan kesembuhan. Tentu kita tidak lupa usaha untuk menyembuhkan, misalnya dengan obat-obatan yang kita terima. Semoga dengan perenungan kita kali ini, kita menemukan bahwa kesembuhan dalam hidup kita itu juga diikuti oleh rasa syukur bahwa Kristuslah yang menolong hidup kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.